Kalau soal pendidikan ya mungkin kurikulumnya, gurunya, gedungnya, medianya. Kalau mungkin soal pemerintahan ya harus dilihat bagaimana undang-undangnya, bagaimana perangkatnya, bagaimana kelengkapannya. Soal uang perbankan ya harus dilihat bagaimana soal ilmu moneter, soal ini macam-macam. Itu harus dilengkapi. Itu jenenge tadbir. Tapi tadbir ini jangan kamu pakai alat untuk tabrakan karo Gusti Allah. Gitu. Manane gitu. Supaya kowe gak payah ketika nanti ada gesek dengan apa yang dikehendaki Allah. Bukan gesek saja nih. Gesek itu adalah salah satu bentuk informasi baru yang diberikan kepada Allah. Maka yang namanya ilmu terus berkembang. Terus berkembang. Apalagi ilmu sosial. Karena ilmu sosial terus berkembang. Ya kita jangan terjebak dengan teori-teori. Soalnya teori itu adalah empiris. Empiris itu percobaan dari masa lalu. Nah masa lalu itu harus keliwat. Sementara hidup yang akan kita hadapi yang akan datang. Maka kita harus punya intuisi. Intuisi itu apa? Intuisi itu daya tangkap informasi dari Allah yang masih gaib. Apa bisa? Bisa. Kalau radio sampai batune gak bosok. Tapi lek batune bosok, ya karo informasi kok Gusti Allah. Mulane binatang-binatang yang suci gak pernah dosa di atas gunung, itu ketika akan meledos gunung itu dia dapat siaran dari Allah, pengumuman melalui radionya Allah. Nah, lalu dia turun gunung. Nah, menungso ora atine peteng, kupinge ati budhet, dikei sinyal karo Allah iki gak iso nangkep. Mergo apa? Atine banget kotore. Kira-kira jane batune ya ora bosok jane, cuma apa cupe sing dinggo nganu kabel sing parek ning batu kuwi nayeng. Jane atine ya jek waras wong jek duwe iman, sik percaya nek Gusti Allah ya. Cuma percayane karo Gusti Allah iku sering ketutup dosa, sering ketutup ini, sering ketutup kesombongan, sering ketutup itu. Banyak hal yang kita enggak sadar itu. Maka kita lalu tertutup dari informasi Allah. Informasi Allah. Maka Rasulullah telah pernah memberitahu kepada salah seorang sahabat, bahkan beberapa sahabat diberitahu oleh Rasulullah, seandainya iblis dan syahwat itu tidak mengerumuni hatimu, maka hatimu itu bisa membaca kegaiban-kegaiban di sisi Allah. Bisa mendengar panggilan-panggilan gaib dari Allah. Tapi karena memang kita itu terkepung oleh itu semua. Terkepung oleh, ya maaf, kotoran-kotoran nafsu, kotoran syahwat, kotoran kepentingan, kotoran kesombongan kita, merasa bisa ngatur hidup ini. Lalu sudah buntu, sudah penuh. Hati kita sudah penuh oleh kesombongan itu, sehingga ketika ada informasi yang sebenarnya baru itu kita nggak bisa nerima. Akhirnya sikapnya terus arogan. Jika isaran orang nompo. Sikap tawasau bil haq wa tawasau bis sabri enggak enak. Saling memberitahu, menyuarakan kebenaran, saling menyuarakan kesabaran. Sungonoe gontok lek ora dituruti ngamuk, merasa benar sendiri, merasa pinter sendiri, bahkan kadang-kadang merasa suci sendiri sampai disenggol wong najis. Kan ada yang begitu. Apa? Ada wong abangan aja mlebu langgar. Enggak najis langgare. Terus sing jenenge rahmatan lil alamin itu gimana? Wong lagi iso wiridan 3 dina ora wis itu rumangsane swarga dhewe. Liyane neraka kabeh. Nek kan kemlelet banget wong swarga gak melok duwe kok. Ndek sing mutusi. Swarga kayak Gusti Allah, sing mutusi Gusti Allah. Ini. Kalau kita teruskan soal ayat kursi tadi, kalau Allah sudah la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, Allah itu tidak pernah ditimpa oleh kantuk dan tidur. Lalu diingatkan dalam ayat kursi itu, lahu ma fis samawati wal ardh. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Lahu milik dia. Ma segala sesuatu Bisamawati di langit-langit. Orang langit sitok tau. Bisamawati di banyak langit. Wama dan segala sesuatu fil ardi yang di bumi ini. Kabeh kayak Gusti Allah.
Sing duwe kono, sing ngelola kono, sing ngerti kono. Ya maaf. Tadi saya merekam sedikit perbincangan antara Pak Wakil Wali Kota sama Pak Hari tentang mengapa antara Mayangkara dengan Patria itu kok nggak sama gitu. Banyak sama dua ya karo. Tapi Pak Hari bisa menjawab karena yang dua. Karena memang Mayangkara itu untuk pasar 30 tahun ke atas, tapi Patria untuk 30 tahun ke bawah. Terus yang dua ngerti. Tapi yang gak dua dianggap bersaing. Antara Mayangkara kalau Patria saingan kalah Patria. Lumpur-lumpur kayak kok kalah gitu. Nek kalah lah rugi dong, bayar pajak ya akeh kok kalah. Enggak. Bumi langit kabeh kayak Gusti Allah. Enek wong elek, enek wong apik kayak Gusti Allah. Enek wong ayu, enek wong ganteng kayak Gusti Allah. Enek wong pinter, enek wong bodoh kayak Gusti Allah. Ini lukisan ciptaan Allah. Dan bahkan pemilik pengelola satu-satunya pemilik saham kehidupan hanyalah Allah. Nah kalau itu dipahami, sampean sing duduk Gusti Allah ya aja melok-melok ngakoni to. Kok terus kula gak manut aku mlebu neraka kok. Lho ki sing yo neraka sapa? Lagi jadi kiai rekaman dulu neraka wong. Anggap kiai dhewe apa? Jangan begitu. Kita ini sama-sama berproses untuk menuju kepada satu titik tauhid kesempurnaan Allah. Jadi ojo kok teraan ruji karo ruji sijine iku ojo saling memutuskan. Rujine sepeda niku. Tengah kan nonton AC, pinggir pelek. Terus enten ruji niku sing menghubungkan as dengan pelek niku. Lah niki lek ruji karo ruji tabrakan, pedot-pedotan. Oh, rusak kabeh. Gak seimbang. Ya padha kencenge ngono lho, tapi aja sampai saling mematahkan. Wis tak dadi apa? Sing tenanan, dadi kiai sing tenanan. Tapi aja ngrasa wis paling cedhek karo Gusti Allah aja. Aja ngono. Kabeh iki duwe channel saluran yang pusat titik kehidupan yaitu as itu sendiri, yaitu Allah yang punya sifat wahdaniyah, yang maha asa itu. Maha esa as. Maha esa as titik bahasanya nuqtatud dairah, titik lingkaran. Nah, itu kalau kita sadar gitu ya nggak perlu toh. Ya maaf kadang-kadang Islam karo Kristen saling membenci lah apa gunanya? Wong soal keyakinan kok saling membenci. Sing beda lah keyakinane to, lek wonge kan padha to. Nggih ya. Kulo nate kok ngaji ngeten iki terus dilokne wah. Pak Imron itu ora di prinsip. Ya ayo gelah-gelah, ora di fanatisme agama. Lah Pak, kita agama itu harus difanatiki. Dan apa artinya fanatisme agama lek sing terjadi kerusakan? Wong jelas-jelas agama yang ngarani enek perintah la tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan sekali-kali berbuat kerusakan di bumi setelah bumi itu dibangun baik-baik oleh Allah serba serasi. Nah, sejak pendapatnya ada kan dialog toh, tawar menawar. Ini loh Mas, kue Kristen nak nyembah Gusti Allah toh. Iya, lah kue Islam yang nyembah Gusti Allah. Lek cara pun nyembah ngene iki. Kurikulum sing tanut kurikulum Muhammad. Dini sampean nganggo kurikulum Nabi Isa, ya kono, itu hak sampean. Lek sampean ngarani Isa kuwi duduk Nabi tapi pangeran ya kono itu hak sampean dong, panjenengan ngertine sampean ngono kuwi. Tapi lah aku enggak, aku ya tetap seneng karo Nabi Isa. Nek Nabi Isa Natalan ya tak peringati tapi tak tahlili karo tawacana Fatihah. Beri hak saya untuk menghormati Isa sebagai nabi, bukan Isa sebagai Tuhan. Jadi lek cara kula wong Islam melok Natalan enggak masalah. Cara kula lho nggih. Biyen lek kadung disiarno anak telepon ya tak jawab. Tak jawab. Itu sing napa kan penyiar ben bingung dhisik penyiar. Golek aku. Niki napa dari seluruh ini apa anggite lek wis fanatik, mbok takbir, mbok atur, dakwah itu harus ada proteksi. Wong Islam ojo bergaul karo wong Kristen. Apa lek mbok atur ngono ki terus anggitmu terus wong Islam orang kebrojol iso musyrik ngono. Isa orang nyembah orang saja jadi musyrik kok.
Sama ngombe obat niku lek lali bahwa yang menyembuhkan Allah, sama ngombe obat musyrik kok. Lah arep musyrik-musyrikan wani. Musyrik-musyrik napa? Ora usah ngenteni ziarah kubur musyrik. Ngombe obat iku musyrik. Moro ning dokter kok lali karo Gusti Allah lek sing nyembuhno iku Allah. Moro ning dokter mek perintahe Allah kon ikhtiar. Lek lali ngono, iku ya musyrik dianggep sing iso nyembuhno dokter. Kan ngoten. Padahal aja kejem-kejem to, didik-didik musyrik. Iku senjata pamungkas aja mbok tokno. Nemane itu senjata pamungkas malah ditokne. Ditokne ki ning kamar karo bojone ngono lho. Senjata pamungkas dieber-eber ning ratan. Malah akeh sing musuhi sampean iki. Jadi kita jangan merasa bahwa setelah ditakbir, diatur, sedemikian pasti jadi yoga. Semua itu ada kehendak Allah. Wong Rasulullah saja dakwah sekian tahun, wis diatur dengan cara sedemikian bijaksananya. Sampai Rasulullah sudah berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah beritahu umat saya karena mereka tidak tahu. Ya wis donga, kanjeng Nabi wis akhlake apik, lek dakwah ya wis nyontoni. Begitu aja jeneng wong munafik kok. Kok sampean punya ambisi ingin mengislamkan seluruh dunia. Enggak bisa. Itu namanya nerak sunnatullah. Lek kabeh wis Islam lha terus gedakwahi sapa jajal. Lek kabeh wis apik sing arep mbok dakwahi sapa? Sing arep mbok jak sapa? Kabeh wis melok. Ya jenenge kowe gak sadar lahu ma fis samawati wa ma. Itu salah kono sing gawe. Bukan berarti lek kono sing gawe terus sampean menengae. Lek sampean menengae berarti gak budal, pure neh sampean. Uti kandhane aja pure kok. Sing duwe kono, sing atur kono, sing lola kono. Tapi sampai itu masuk dalam pengelolaan yang sudah ada job yang harus sampai selesaikan. Ojo pure. Itu. Jadi kita di satu kesatuan, podo-podo makhluk ke Allah. Ojo gampang bengkerean. Itu. Kalau terpaksa harus bengkerean, ya usahakanlah kerusakan itu seminimal mungkin. Lek kepeksa sampean ku pancen kudu mateni pitik, itu jenenge kepeksa. Ya lakukanlah mateni pitik itu dengan cara yang benar dan halal. Sebutan asmane Allah. Jadi aku mbeleh pitik iki bismillah atas nama Allah. Ora kok aku arep mateni pitik atas nama Allah. Apa maksudnya atas nama Allah itu? Karena memang pitik ini sesuatu yang disediakan menjadi rezeki manusia. Aku manusia diberi wewenang untuk boleh makan pitik jenenge halal. Tapi sakjane kok terus pitik ilang eksistensi ini enggak. Mergo hakikate nek kowe mung dadi pitik, pol-pol nek mati dadi batang ning sampah. Tapi lek kowe gelem dibelah menungso bareng karo asmane Allah pitik. Ngono. Maka kamu naik derajat. Cekermu kuwi lho, Tek. Nalika kowe urung dikeki bismillah karo menungso, cekermu ki munggah meja dibengkalang wong. Tapi bangsa kowe wis manut, gelem tunduk kate dibarengi bismillahirrahmanirrahim, terus dimasak mateng, cekermu ki iso munggah meja. Dan gak enek wong nyeneni. Ora terima munggah meja, cekermu iso obok-obok sing bleh kowe. Lha ngene iki, ini salah satu kebijaksanaan Allah. Kadang-kadang kita nggak tahu data tentang itu. Kita nggak pernah bisa menyerap hikmah itu. Pada hakikatnya apa? Pitik itu munggah derajat. Ketika dia hidup jadi pitik-pitik tok, itu nggak ada nilai mukalaf, nggak ada nilai tugas, nggak ada nilai wakil khalifah. Tapi lek masuk dalam fisik manusia, masuk di pangan menungso, jadi gede menungso, masuk ning jantungnya menungso, melok salat, melok sujud, melok berjuang, melok ini, munggah derajatnya pitik. Itu hikmah. Maka kalau kita melihat orang yang mungkin cara tatanan dia nabrak tatura, dia lagi gak sadar, lagi elek, lagi akeh dosane. Jangan dihina dulu, tapi munculkanlah kasih sayang. Artinya kasih sayang itu satu, kasihan dia sebagai manusia mestinya mulia kok hina berbuat maksiat seperti itu. Tapi aja digetingi. Aja digetingi wonge gitu lah. Kelakuane getingono lah kalau sampean sing akeh salah tembak. Salah tembak ketika kita tahu informasi bahwa pohon mawar itu
jahat karena di situ ada duri. Lalu sama ngamuk-ngamuk pokoknya dindi ana rene tak babati. Nah kalau sama ngamuk ngono ya tidak akan pernah tahu bagaimana indahnya mawar. Tak akan bisa pernah tahu bagaimana wanginya bunga mawar. Wong sampean carane gebyah-uyah ngono. Ya sing bijaksana to. Bahwa mawar punya duri itu kenyataan. Tapi bahwa mawar itu pun ada bunga yang indah dan bau semerbak yang wangi. Mengapa kita ngamuk-ngamuk kabeh dirusak? Ya maware jukuken rine coba senggol. Nek ana wong jahat, sak jahat-jahate wong tetep wong. Dudu iblis, pasti ada titik-titik volume kecil yang sinyal yang itu baik. Tinggal sampean mampu enggak dandani sinyal sing cilik itu untuk diperbesar. Nah, itu namanya dakwah. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Itulah namanya rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi itu ketika dakwah ngene wong Thaif. Ngarep dakwah ngajak apik malah diantemi sampai bathuke gocar kok. Lho gitu Kanjeng Nabi enggak jengkel. Kanjeng Nabi enggak jengkel. Malaikat Jibril sing ngamuk. Kanjeng Nabi kula mboten trima. Sampeyan niku kekasih Gusti Allah disia-sia kaya ngoten. Kok nek ngoten gunung Thaif niku kula angkate kula belekne wong Thaif kabeh. Karo Blitar gunung Kelut niku kula angkate dibelekno wong Blitar kabeh ngoten. Malaikat Jibril ngamuk-ngamuk ngoten. Tibae Kanjeng Nabi malah jawab ojo apa salah. Wong banyak urung ngerti diapa. Ya, ini urung ngerti ya pantes to. Panjen durung metu maware sing ketok ijek rine tok. Entenono to rabuken sing apik. Engko mawar sesuk lak metu kembang. Entenono, anak turune wong tok iso ora dadi wong apik-apik. Itu maka jangan kecil hati, urung-urung anu iki kula niku mun terus pundi. Cilik mboten tau mondok, mboten kenal madrasah. Bismillah mawon peluk. Mosok saged kula niki ibadah. Lho, apa enek suasana yang bisa membuat kamu keluar dari wilayah kekuasaan Allah? Ya justru dosamu kuwi lho, gawe nancek ngleboni arena ibadah. Ya karena kowe kotor ngono kuwi lho, jegula blumbang sing disediakne Allah. Aja kok malah kula pun kotor mboten wani ten blumbang, pancen blumbang disediakno kanggo wong kotor-kotor. Tapi aja jarak, lek wis bakal blumbang resik, wis mlebu ning aula kene terus ngono-ngono jalan ke jegur tai lah itu jenenge nantang. Itu kalau kita paham, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, semua sudah ditadbir oleh Allah, semua sudah diatur oleh Allah. Jangan sekali-kali ikut memberi batasan-batasan suatu hasil. Pokoknya kabeh kudu dibatasi embuh. Tapi aktivitas tadbir terus berjalan. Nah, yang perlu diistirahatno itu kan atine, kepenakno hatimu. Bukan kok tinggalan takbirmu, kan enggak ada perintah gitu. Arif ngepenakno sapa sira, nafsakae ngawak sira dikepenakno minat tadbiri saking takbir. Tegese piye? Takbir sing mbok lakoni iku lakonono kanthi penak wae aja sampe mbok nggo nabrak takdire Gusti Allah. Aja duwe penganggep lek takbir kuwi lho sing kok arep nekakno sukses enggak. Sukses itu datangnya dari Allah. Takbir itu adalah mensyukuri nikmatnya informasi, pemberitahuan dari Allah. Nikmatnya rancangan-rancangan yang disinyalkan pada otak dan akalmu untuk kamu selenggarakan. Sebatas kemampuan otakmu itu. Soal dadine piye? Mbuh. Lah nek ngono kok kowe kepenak. Lah nek gak ngono, gak penak. Mau tabrakan terus kerasa gagal. Lek kerasa gagal gelo. Lek gelo kecewa. Lek kecewa ngamuk-ngamuk. Ya lek ekspresi ini kecewa kuwi pas positif pun ada ekspresi ini pas negatif merusake luwih akeh neh. Disitulah maka kita harus hati-hati. Ketika kita benar-benar merasa menjadi hamba Allah, maka kita harus betul-betul menyerahkan bahasa sing di pengasahan sing kemur jenenge tafwid. Menyerahkan hasil akhir itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini soal saya aku pandang, aku ikhtiar, aku duwe rancangan, duwe cita-cita, duwe apa langkah-langkah yang mau dilakukan. Itu adalah mensyukuri. Mensyukuri apa? Mensyukuri nikmatnya informasi, mensyukuri nikmatnya akal yang punya kesimpulan-kesimpulan, tapi ini semua tidak menimbulkan apa-apa kecuali Allah sendiri yang bisa. Jadi orang gagal.
Tidak pernah ada istilah gagal. Wong mukmin gak tahu gagal. Mergo lara kaya apa, lara kuwi adalah kasih sayang. Karena itu tadi, orang mukmin punya keyakinan bahwa kasih sayang Allah ada di mana-mana, bisa diselipkan di mana-mana. Begitu pula sebaliknya, azab siksaan Allah itu bisa menyelip di banyak kenikmatan-kenikmatan yang diciptakan Allah juga. Mangan sate nikmat, enak, tapi di balik sate ada azab. Kakek mangan sate ya darah tinggi, kolesterol, macam-macam. Banyak sekali racun yang berada di dalam gajah lemak itu. Tapi banyak pula khasiat rahmat Allah, kasih sayang Allah yang muncul dari putra wali. Ya. Kalau kita gagal, jangan merasa gagal. Mengapa mesti sama ngomong gagal? Enggak gagal. Juga bukan sukses yang tertunda. Kegagalan itu pada hakikatnya adalah keberhasilan itu sendiri. Kalau kita pandai-pandai memeras dari kegagalan itu seluruh informasi, seluruh kasih sayang Allah yang terselip di dalamnya. Namanya tani gagal. Sering dicontoh lah tani ya. Dicontoh macul, nandur, matun, bosok panen, dipangan tikus kan ngomongnya gagal gitu. Gagal Pak. Sampai duduk Gusti Allah ngomong gagal, enggak molok gawe. Sama napa ngerti? Lek ning jerone pari sing sampean tandur itu nanti banyak madharat. Sama napa ngerti? Mungkin pari sing sampean tandur ku ning jerone banyak racun-racun kimia. Yang sampean enggak tahu. Daripada sing mati sampean alung tikus. Maka lalu Allah menciptakan tikus untuk menghabiskan hasil tanaman sampean supaya itu enggak dimakan oleh manusia. Bisa begitu enggak? Sakit ngoten nggak betul? Sakit. Enak sego wis mambu, sawako, diuncalno pitik, sama ngamuk-ngamuk. Ya apa sih mbak iki? Sego angel-angel masak. Oh di mana pitik lho gak ngerti lho. Sego niki wis mambu lah mbok pangan malah kowe lara weteng. Wis ben pangan pitik ae. Kan bisa Allah pengasih penyayang sing ngungkuli mak. Kasih sayang Allah kan ngungkuli mak. Itu begitu. Daripada apa? Pari sing engko ngandung racun, pari sing upama gak racun apa lahir racun fisik, mungkin racun akhlak. Apa racun akhlak? Karena sesuatu itu ketika dilakukan dengan lupa kepada Allah, bahkan mungkin dengan gerutu, gerundel, miso-miso, itu aura pisuan, aurane gerundel, hawane, wong ngamuk-ngamuk kuwi, itu iso nempel ning tanduran. Nah itu bisa terus mengganggu tasbih tanduran. Tanduran itu bertasbih. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh. Segala sesuatu di bumi langit ini bertasbih kepada Allah. Lah nalika tasbih tanduran itu memang diganggu, direduksi, volumene dilongi oleh suara pisuane ati wong sing tumandang. Lha iku lek dadi pari kan pari sing penuh dengan suara gerundelan. Pari sing penuh dengan suara pisuan dan hujatan. Nah, daripada engkau dipangan uang, akhirnya pari kia terus akan menumbuhkan orang-orang yang cerewet dengan menghujat, cerewet dengan gerundel. Akhirnya semakin banyak orang yang gerundel. Dari Allah timbangan engkau ndodro-ndodro, kat malaikat. Dipending saja. Dos pundi Gusti? Dipending. Carane dos pundi? Tekano tikus akeh-akeh. Ya, lha kok lek tugas wis bar ya tikus ilang. Apa delok? Jenenge omong kuwi, akhire entek tugase kok terus ning di kuburane tikus ini. Tikus sok akeh kok gak nek kuburane. Diobrak dioleng-oleng kok ya ora enak. Kenapa? Itu kasih sayang Allah. Kesenuhan saja kepada Allah. Yakinlah bahwa seluruh kejadian yang dialami manusia itu adalah kasih sayang. Blitar kuwi upama gak enek gunung kelut, rambutan gak lemu kok. Mulane lek gunung kelut matuk, aja do Rasulullah. Alhamdulillah. Dilungkas 2 tahun maneh, 3 tahun maneh Blitar arep subur. Mergo tanahnya tanah anyar. Lah lek sing daerah liya sing gak duwe gunung kelut, ya angel gak iso subur. Tapi Allah itu menciptakan kasih sayang dalam bentuk lain. Daerah Lamongan mungkin banjir. Tiap tahun banjir. Sampai anak unen-unen lek ketiga ora iso cewek, lek rendeng ora iso ndodok. Unen-unen wong Jawa. Ya niku
Itu ternyata banyak hikmah. Apa hikmah ya? Ternyata senajan kelangan pari kebanjiran. Tapi akeh lodoran iwak saka tambak mara ning banjir-banjir. Itu pandume Allah. Adil kok Gusti Allah. Betul-betul adil. Sampai soal tempat dan waktu itu Allah sudah membagi. Ya, membagi. Tempat sama sholat di Mekah sekali sama dengan 100.000 katanya. Ada yang berkata 100.000 riwayatnya. Tapi lek sholat ning Jawa ora. Nek donga ning makam Ibrahim, donga ning Multazam gampang dijabahi. Tapi lek ning Jawa ora kok ngono. Multazam itu tempat yang penuh berkah. Mekah, Masjidil Haram itu penuh berkah. Tapi tempat lain juga sama sebenarnya. Kenapa? Mergo Mekah iki arang-arang udan. Mekah itu arang-arang udan. Lah moko lek tanah Jawa sering udan. Moko enek hadis dawuhke, sapa wonge sing gelem ndonga pas barengi turune udan, kuwi dijabahi karo Allah. Lah berarti lek tanah Jawa iki sering udan ki sampean sering ndonga. Tapi dijabahi lek sampean mare udan malah ngresula ora ndonga. Padahal ada nuansa kalau gak ngandel zaman rasa no. Enek lagu sodok lawas nih kok. Hujan rintik-rintik. Apa? Jalan kenangan nih lho apa? Jalan wong loro nggih. Nggih to nggih, jadi sepul kelingan nih. Dan itu ternyata menggambarkan suasana hujan rintik-rintik. Itu indah. Kenapa ada keindahan wong hujan rintik-rintik kok indah lho. Indahnya kondi. Itu saya yakin karena di situ banyak malaikat yang turun menjadi panitia penurunan hujan. Saat panitia yang namanya malaikat ini ngurusi hujan, dan sampai amin, dongo, katut kecatet, proposal masuk ke sana. Nah, mudah diijabahi. Nanti kok kita bisa lobby di luar jam dinas kan gampang lobbynya. Tapi pas jam dinas lobbynya kan angel. Tuh. Malaikat juga gitu. Malaikat kali hujan, udah geger ngurus hujan. Ini salah satu bentuk mungkin hal-hal gaib, hal-hal yang kita tidak tahu, tapi Allah jelas-jelas menyalurkan kasih sayang itu kepada manusia. Itu harus kita yakini. Kalau bisa begitu, kita gagal tidak pernah merasa gagal, tapi selalu merasa menerima kasih sayang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin cekap semanten, monggo kita tutupkan itu masa sarangan Al-Fatihah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka an sahabati Rasulillah ajma'in alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma tsabbit imanana wa nawwir qulubana wa sallimna fid dunya wal akhirah rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.